Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu dalam lindungan Allah. Sebelumnya Ustazah minta maaf apabila pada video ini kualitas suaranya sedikit menurun karena sekarang jam 3 pagi dan Ustazah baru selesai sholat dan baru inget kalau Ustazah belum buat video pembelajaran untuk kalian. Jadi ini sangat amat mendadak. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah sebagai tempat berlindung. Nah, kenapa sih Allah harus menjadi tempat berlindung? Yang perlu kita ingat, yang utama dan pertama, Allah itu adalah yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita dan alam semesta. Tentu Allah lah yang maha perkasa. Nah, untuk itu, tempat yang berlindung yang paling baik sebagai bentuk keimanan kita, itu hanyalah kepada Allah. Jadi zaman dulu, mungkin zaman nenek buyut kalian, itu dulu tuh banyak sekali orang-orang musyrik. Musyrik itu seperti apa sih? Musyrik itu, mereka itu berlindungnya ke barang-barang aneh. Bisa itu ke jimat itu bisa ke keris, cincin, atau bahkan batu nisan. Dan ada juga orang-orang terdahulu itu percaya ke dukun-dukun. Dukun-dukun itu adalah orang yang dianggap sakti karena bisa memberi uang tanpa bekerja dan lain sebagainya. Dan itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka meminta kepada selain Allah. Jadi, anak SD Muhammadiyah 18, kalian yang sudah mengerti tentang agama, yang perlu kalian ingat, musyrik adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Untuk itu, jangan pernah sekali-kali kalian mencoba-coba untuk meminta atau berlindung kepada selain Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung kita. Dibiasakan, sebelum kalian meminta sesuatu kepada orang tua kalian, kalian berdoa dulu, minta dulu kepada Allah. Semisal kalian ada yang mau minta sepeda baru, usahakan doa dulu sama Allah. Ya Allah, aku pengen sepeda baru, tolong beri ayah dan bundaku uang supaya mereka mau membelikan aku sepeda baru. Seperti itu contohnya. Dengan begitu Allah akan memberi rezeki yang lebih kepada orang tua kalian, sehingga ketika kalian meminta sesuatu itu, insya Allah akan dikabulkan. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya Allah mengatakan kenapa kita harus berlindung kepada Allah, itu terdapat pada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya Kul, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang merajai waktu subuh. Siapa yang merajai waktu subuh? Tentu Allah. Jadi untuk itu kita diajarkan, ayo kalian berlindungnya hanya kepada Allah, karena Allah lah yang merajai segalanya. Yang kedua terdapat pada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi kita hanya berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa? Ya Allah. Lalu selanjutnya, kalian juga bisa buka di halaman 31. Setiap kali sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah, yang dimana di salah satu ayatnya, itu ada yang bunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah tentunya kita akan memohon pertolongan. Pertolongan apapun itu. Selanjutnya kalian bisa buka di halaman 32. Nah, di sini dijelaskan tentang cara untuk beristiazah. Beristiazah itu apa sih? Jadi, istiazah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu disebut dengan isti'adzah. Bagaimana caranya? Yang pertama, memperkokoh akidah atau iman kepada Allah. Mari kita kokoh iman dan akidah kita. Kita harus semakin percaya dan yakin kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus membayangkan kalau itu ada Allah. Dengan begitu, insya Allah akidah dan iman kita akan semakin meningkat. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan larangannya. Jadi sebisa mungkin, semampu mungkin kita harus melaksanakan perintahnya. Perintahnya apa sih? Sholat, patuh kepada orang tua, terus
puasa sunnah jika sudah mampu. Selain itu bersedekah, membaca Al-Quran atau membaca tilawati, seperti itu. Hal-hal yang dilarang bagaimana? Hal-hal yang dilarang seperti tidak makan makanan haram, lalu tidak memegang pada orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah larangannya. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran dan berzikir serta berdoa kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita tetap beristiazah sama Allah. Jadi kita rajin membaca Al-Quran. Selain itu berzikir itu mengingat Allah. Bisa kali kalian sambil ngerjain tugas atau sambil nunggu sesuatu, kalian bisa berzikir, ingat Allah, 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 sambil zikir hatinya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan selain itu kalian juga bisa dengan berdoa. Berdoa itu tidak hanya ketika selesai sholat, tapi kapanpun dan dimanapun. Seperti salah satunya ketika mau makan, masuk kamar mandi, dan dimanapun. Kecuali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi tidak boleh berdoa. Nah, selanjutnya yang keempat, selalu berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah kegiatan atau tindakan yang disukai atau baik. Jadi, berakhlak mulia adalah sesuatu tindakan yang baik yang disukai banyak orang. Kalau kalian bertingkah tapi tidak banyak orang yang menyukai, itu tandanya akhlak kalian perlu dipertanyakan, baik atau tidak ya. Lalu selanjutnya, menutup aurat setiap keluar rumah. Nah, diusahakan baik laki-laki maupun perempuan menutup aurat kalian setiap keluar rumah. Kalian kan sudah tahu, untuk perempuan auratnya seluruh tubuh kita kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi diusahakan kalau keluar rumah pakai kaos kaki, karena kaki kita juga adalah aurat, khusus untuk perempuan. Bagaimana dengan yang laki-laki? Yang laki-laki itu auratnya cukup bagian pusar sampai dengkul. Jadi usahakan kalian pakai celana di bawah lutut supaya auratnya tertutup, dan tetap pakai baju meskipun badan kalian itu bukan aurat, tapi kita tinggal di Indonesia, kalian bukan tinggal di luar negeri, jadi kalau bisa tetap pakai baju. Nah, selanjutnya ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa singgah atau melewati suatu tempat yang sepi, seram atau menakutkan, hendaklah membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Insya Allah dengan begitu kita akan terlindungi. Amin. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman 33. Di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan kenapa kita harus berlindung kepada Allah. Yang pertama, Allah adalah pencipta alam semesta dan semua isinya. Allah juga yang mengatur, mengawasi, dan menjaga keberadaan alam ini. Jadi tentu tidak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah, karena Allah yang menjaga ke alam semesta ini. Yang kedua, Allah adalah tempat bergantung bagi manusia. Manusia hanya boleh dan wajib memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kalian memohon perlindungan atau pertolongan selain kepada Allah. Insya Allah dengan kalian berdoa kepada Allah, Allah akan mengirim seseorang yang akan melindungi kalian. Selanjutnya yang ketiga, di antara cara untuk memohon bantuan dan perlindungan adalah dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Seperti sholat 5 waktu, berzikir yang seperti tadi Ustazah jelaskan, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, memohon bantuan dan pertolongan kepada selain Allah, seperti kepada dukun, paranormal, kuburan yang dikeramatkan, atau memakai jimat keselamatan, termasuk perbuatan syirik. Ingat, perbuatan syirik itu tidak bisa diampuni, yang dapat merusak iman dan amal ibadah kita. Jadi jangan sekali-kali kalian bertindak seperti itu. Lalu anak solih solihah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan halaman 36 sampai 38. Di situ ada pilihan ganda 5 huruf, dan ada isai 5 huruf, dan ada tulisan setuju atau tidak setuju. Di situ ada 6
gambar. Kalian lihat gambarnya, setujukah kalian dengan gambar itu? Jika setuju, tulis setuju. Jika tidak, kalian boleh menulis tidak setuju. Lalu setelah itu silakan foto dan kirim di GC, Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ustazah melalui WhatsApp, nomor WhatsApp atau melalui Google Classroom-nya masing-masing. Ustazah rasa cukup. Mohon maaf apabila ada salah. Supaya ustadz-ustazahnya semakin semangat dalam membuat video pembelajaran, jangan lupa di like dan subscribe. Baik, Ustazah rasa cukup. Titip salam untuk keluarga kalian, semoga selalu dalam lindungan Allah dan kalian tetap menjadi anak soleh-solihah yang taat kepada orang tua kalian. Ustazah akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.